Terima kasih Anda masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, investasi bodong Umi Salma telah menjadi bisnis keluarga yang beroperasi selama 31 tahun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selama itu pula, Umi Salma telah mengumpulkan uang dan dokumen penting nasabah bernilai miliaran rupiah. Bisnis investasi ini awalnya berjalan lancar dengan modal kepercayaan. Namun belakangan pengelola tak dapat lagi memutar asetnya dan bangkrut. Lalu seperti apa perkembangan kasus investasi bodong yang membuat 1.500 lebih nasabah kehilangan uang dan hartanya? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Angga Wisudawan dan Ronaldo Seda. Kita harus dibalikin kan? Ya, Bu. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 6 Agustus 2019, Mapolres Lumajang digeruduk serombongan ibu-ibu yang melaporkan penipuan dengan berkedok investasi bodong dengan kerugian belasan miliar rupiah yang dilakukan oleh CV Permata Bunda. Lalu seperti apa duduk perkara kasus ini, modus dan iming-iming apa yang diberikan sehingga nasabah rela menyetorkan sejumlah uang kepada Umi Salma. Saudara, ikuti penelusuran saya. Kasus investasi bodong yang dikelola oleh Umi Salma terungkap setelah sejumlah ibu-ibu asal Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, mendatangi kantor kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur pada awal bulan Agustus lalu. Dengan membawa bukti buku tabungan, mereka melaporkan Umi Salma yang merupakan pengelola investasi bodong berkedok CV Permata Bunda. Mereka terpaksa melapor ke polisi setelah bunga dari investasi tabungan hari raya tak lagi cair sejak bulan puasa tahun 2018. Padahal biasanya mereka mendapatkan uang Rp750.000 untuk setiap investasi sebesar Rp50 juta. Penasaran dengan iming-iming yang diberikan kepada korban, saya pun menuju Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, tempat di mana kebanyakan para nasabah Umi Salma berasal. Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di mana 40% dari jumlah penduduk di desa ini merupakan korban dari investasi bodong CV Permata Bunda. Kita akan mencari tahu seperti apa iming-iming yang diberikan kepada para korban sehingga mereka mempercayakan sejumlah uangnya kepada Umi Salma. Assalamualaikum. Saudara, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh CV Permata Bunda untuk menghimpun dana dari masyarakat, diantaranya dengan modus menggadaikan sertifikat, tabungan hari raya, dan juga tabungan pribadi. Ibu Lutfia, iming-iming apa yang diberikan kepada Ibu Lutfia sehingga Ibu Lutfia mau mempercayakan uang Ibu ke CV Permata Bunda? Ya, biasanya saya yang diiming-iming sama Ibu Salma itu dikasih bonusan. Kalau yang uang tabungan Tahara itu sama Bu Salma dikasih bonusan per 1 jutanya dikasih bonusan gula sebanyak 5 kg. Setiap hari raya? Setiap hari raya per 1 jutanya. Itu untuk tabungan hari raya iming-imingnya adalah 5 kg gula
per 1 kilo, juta. per 1 jutanya. Sedangkan kalau dari tabungan pribadi, Bu, iming-iming apa yang Kalau dari diberikan oleh tabungan- CV Permata Bunda? Kalau dari tabungan pribadi itu kalau 1 juta per bulannya dapat 15.000. Kalau uangnya 10 juta ya dapat 150.000 itu per bulan. Kalau punya saya kan 50 juta itu per bulan saya dapat 750.000 itu per bulannya. Setiap bulan dapat gitu. Sudah berapa lama Ibu menaruh uang 50 juta itu di CV Permata Bunda ini? Mulai ini yang saya nyalap itu tanggal 13 bulan 3 2018. Ini yang kemarin-kemarin deh. Kalau yang dulu saya pernah juga nabung sebanyak 15 juta tapi sudah saya ambil. Memangnya enggak pernah kayak gini deh, enggak pernah ambruk kayak gini. Ya enggak pernah lari. Dari pertemuan saya dengan para korban, terkuak sebuah fakta baru bahwa korban investasi bodong Umi Salma ternyata juga dari kalangan orang-orang terpandang, seperti kepala desa dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mereka menjadi nasabah karena dijanjikan keuntungan ratusan juta rupiah untuk modal pencalonan menjadi kepala desa dan anggota DPRD. Pak Didi, sudah berapa lama ini mengetahui CV Permata Bunda sebagai kepala desa? Iya, saya menjabat kepala desa mulai tahun 2014. Ketika saya menjabat, CV Permata Bunda itu sudah berdiri di Sentul dan kebetulan pemilik CV tersebut adalah juga salah satu warga kami. Jadi Pak Didi Santoso ini juga korban. Iya. Iming-iming seperti apa Pak yang diberikan oleh Umi Salma sehingga Pak Didi ini ikut begitu di menabung di CV Permata Bunda? Iya. Untuk saya sendiri untuk menabung tidak, Pak. Karena saya sendiri di sini, mohon maaf, saya juga jabatan politik karena menurut saya waktu itu Ibu Umi Salma itu adalah orang yang berpengaruh seperti yang ibu-ibu tadi sampaikan. Ya dia sudah banyak orang-orang khususnya di desa saya di desa Sentul ini yang sudah menjadi anggota sama beliau. Jadi waktu itu saya hanya ketipu masalah aset saja. Ada 5 BPKB bus saya yang dipinjam, 1 sertifikat rumah yang saya tempati dan 1 mobil Avanza. Itu beliau menyampaikan ke saya, ketika nanti saya akan pilkades berikutnya, itu beliau akan meminjami uang saya 500 juta tanpa adanya bunga. Dan sampai detik ini, saya masih kemarin 1 tahun yang lalu masih belum tahu itu dijaminkan berapa untuk aset-aset saya. Tapi ketika sudah bank angsurannya di sana tidak dibayar, bank datang ke rumah untuk konfirmasi terkait jaminannya semua, itu sudah terhitung 1,8 miliar. Hanya bermodal kepercayaan kepada tersangka, para korban dengan mudahnya menginvestasikan uang dan surat berharga seperti BPKB kendaraan dan sertifikat tanah kepada Umi Salma untuk dijaminkan ke bank. Para korban kemudian dapat memilih jenis investasi yang diharapkan, yakni tahara atau tabungan hari raya, tabungan pribadi, dan investasi surat berharga. Dari informasi ini, saya pun menuju Mapolres Lumajang untuk mengetahui duduk perkara investasi bodong milik Umi Salma. Dari penyelidikan polisi, kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh Umi Salma ternyata tidak berbadan hukum alias ilegal. CV Permata Bunda yang selama ini digunakan tersangka untuk mengelola uang nasabah ternyata izin operasionalnya untuk usaha pengolahan kayu. Dalam mengelola investasi bodong ini, Umi Salma dibantu oleh kedua orang anaknya, yakni Al Imron Roshidi dan Al Amin Rois, yang belakangan juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini adalah sebuah bentuk, kalau saya sampaikan ini mekanisme Ponzi sebenarnya ya, jadi model gali lubang tutup lubang. Jadi awalnya juga baru kita ketahui itu setelah ada laporan dari masyarakat, tapi sebenarnya ini sudah berjalan cukup lama, kurang lebih 31 tahun, karena ini sudah berjalan dari tahun 1988, informasi yang kami peroleh seperti itu, di mana Umi Salma pada saat kami sampaikan dia
menyatakan bahwa tahun 1988 itu dia sebagai anggota PKK. Nah, dia adalah bendahara sehingga sering dititipi oleh orang uang di mana nanti dibukanya pada saat hari raya dan nanti ada plusnya ditambah gula. Nah, itu terus dia keluar kurang lebih 2 tahun sebagai anggota PKK dan masyarakat kemudian mempercayakan terus dengan dia dan menabung terus uang dengan dia, sehingga dia membuatlah semacam koperasi yang namanya Tahara Tabungan Hari Raya. Jadi masyarakat yang tadinya hanya 20 orang bertambah terus untuk menanamkan uang di Umi Salma. Jadi total yang sudah kami inventarisir ini yang pasti lebih dari 1.500 orang itu menanamkan uangnya dengan total dana sekitar 5 miliar lebih, dan rata-rata ini adalah orang-orang kecil yang kena ya. Nah, di sini juga saya lihat bahwa secara psikologis agak unik karena si Umi Salma ini selalu merasa bahwa mampu mengembalikan uang-uang para nasabah, padahal uang-uang nasabah ini tanggungannya puluhan miliar. Sedangkan pekerjaan tidak ada, yang dia katakan bahwa dia memiliki distro, memiliki usaha-usaha dan segala macam. Kita lihat sama sekali usaha-usaha itu tidak ada sama sekali. Bahkan yang dibilang kos-kosan, iya, yang dibilang sampaikan kos-kosan, ternyata kos-kosan yang dia taruh di kalender bahwa itu adalah miliknya dia, itu hanya sekedar dia foto-foto kos-kosan milik orang lain. Nah, ini tentu fiktif. Kasus ini terungkap ketika 2018 Umi Salma benar-benar blank, tidak bisa membayar sedikit pun kepada nasabah, begitu Pak? Kasus ini terungkap persoalannya pada saat mereka laporan, terutama dari ketua-ketua kelompok ini laporan ini baru-baru saja, belum ada dalam 1 bulan ini mereka laporan. Nah, kami sama sekali tidak memahami bahwa adanya investasi-investasi bodong yang berjalan di wilayah Lumajang karena tidak ada sama sekali informasi kepada kami. Nah, sebenarnya kami sudah seringkali untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan investasi bodong, dan sekarang juga kita perlu ketahui bahwa ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga sekarang ada namanya Satgas Waspada Investasi, dan itu selalu merilis terkait dengan investasi-investasi yang tidak benar. Umi Salma beserta 2 orang anaknya ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Pulau Bali setelah menghilang selama 2 minggu. Selama sembunyi, Umi Salma menyewa 2 kamar kos sekaligus untuk ditempati dirinya beserta anak, menantu, dan cucu. Umi Salma beserta 2 orang anaknya selanjutnya dibawa ke Mapolres Lumajang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami pun mencoba menemui dan mewawancarai tersangka Umi Salma. Kepada kami, Umi Salma mengaku mengelola dana dari masyarakat dengan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun, yakni sejak tahun 1988. Uang yang diterima oleh Umi Salma digunakan untuk modal usaha pengolahan kayu dan beberapa usaha di luar kota. Namun belakangan, ia tidak mampu mengolah keuangan dan mengalami kebangkrutan. Meski demikian, Umi Salma mengaku yakin dapat mengembalikan uang nasabahnya yang berjumlah puluhan miliar rupiah. Kira-kira uangnya dari mana nanti? Dimintakan anak saya kan kerja. Gitu. Kerja di mana, Ibu? Sebelumnya kan dia di Kaltim, Kalimantan Timur. Dia di sana di KPC, dia kerja sebagai manajer marketing debat. Setelah itu saya ada masalah kayak gini, tahun 2015 dia saya suruh resign, suruh pulang untuk menghadapi orang-orang karena saya nggak sanggup untuk menghadapi orang-orang. Dia pulang, menghadapi orang-orang yang bagi-bagi uang itu anak saya yang saya suruh. Jadi Ibu mengandalkan putranya sekarang untuk mengembalikan uang para nasabah, ya, begitu? Setelah tidak maksimal, terus saya di Bali, terus saya telepon, Dek, nyoba di sini saja. Kamu kerja di sini, kemungkinan dengan pengetahuan kamu yang sudah ternyata di Bali dia diterima di perusahaan India itu. Kemudian? Dia diterima di perusahaan India per tanggal 12 kemarin itu dia menjadi manajer area di sana, terus dengan gaji antara 20-25 itu yang terus. Sedangkan ternyata, uang yang terhimpun dari nasabah itu sangat bermiliar-miliar begitu Bu ya? Nasabah. Insya Allah saya yakin Pak, kalau kita tetap berusaha sampai kapanpun kita lunasi.
Kami juga mencoba menelusuri sejumlah aset milik Umi Salma yang diperoleh dari investasi nasabah. Namun beberapa aset dan usaha yang dikelola oleh Umi Salma ternyata fiktif. Bahkan beberapa tanah dan bangunan seperti bangunan rumah pribadi, rumah kos, dan kantor CV Permata Bunda yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang ternyata telah disita oleh bank. Berdasarkan temuan ini, dapat dipastikan nasabah yang berjumlah 1.500 orang lebih akan kehilangan uang dan harta berharganya. Saudara, beginilah kondisi terkini Gerai Permata Bunda. Terlihat lengang, sepi, dan tidak ada aktivitas apapun, hanya ada garis polisi di depan rumah. Bangunan ini disita oleh bank sebagai jaminan karena tidak dapat membayar pinjaman. Investasi dengan keuntungan besar dalam waktu yang singkat memang terdengar begitu menggiurkan. Tak heran, iming-iming ini banyak menjerat korban investasi bodong. Nah, bagi Anda yang ingin menginvestasikan uang Anda, pastikan Anda memilih lembaga yang legal atau terdaftar dan menawarkan keuntungan yang logis. Angga Wisudawan, Ronaldo Seda, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.